Dan saya kira semua masalah bisa diselesaikan jika dengan kita intensitas komunikasinya diperbaiki. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu juga harus diperbaiki. Kemarin saya sempat podcast dengan orang yang getol selalu melawan nasab Habaiba Alwi, itu juga punya keinginan menyelesaikan masalah ini seperti mendapatkan ikan airnya tetap jernih. Beliau, Kiai Syarifuddin dari Kajen Talang, itu juga menyampaikan yuk duduk bersama Muhammadiyah, NU sebagai organisasi besar di negeri ini, kemudian Habib Lutfi, Habib Rizik, mungkin Kiai Haji Imaduddin, terus dari pemerintah nanti ada siapa, itu harus dipikirkan dan harus direalisasikan. Bagaimana Pak Prabowo juga ternyata bisa menterinya itu datang, wakil menteri ya, mohon maaf, wakil menterinya bisa mendatangi Habib Rizik Syihab, yaitu siapa? Immanuel Ebenezer, kemudian Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Yuk kita sapa kembali dengan menyapa sahabat-sahabat Alpat dengan berbagai permasalahan di negeri ini ya. Ini Pak Prabowo sangat berat bebannya karena diserang dalam tanda petik luar dalam. Kita diserang lewat dalam adalah dengan disintegrasi bangsa. Bagaimana permasalahan-permasalahan di negeri ini, sepertinya juga Pak Prabowo mempunyai kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya di luar negeri secara ekstern juga ada ya, bagaimana kebijakan Donald Trump saat ini membuat guncangan ekonomi dunia. Tapi yang jelas, kalau kita ingin menyelesaikan masalah sebesar apapun, kita ingatlah pesan Jenderal Sudirman, kita harus bersatu dulu. Nah, ini sepertinya permasalahan ini akan tambah meluas karena kita sendiri di dalam intern tidak bisa menyelesaikan masalah. Adalah masalah apa? Yaitu tuntutan sebagian masyarakat bagaimana dengan agar segera diadilinya Jokowi. Dan di sini Pak Prabowo sangat mempunyai kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita semuanya tahu bahwa Pak Prabowo merintis ingin jadi presiden sudah berapa lama, kemudian kemarin finishnya adalah menjadi presiden, tapi tidak lepas dari bantuan Mr. Jokowi. Dan Pak Jokowi saat ini desakan tentang ijazah palsu, tentang pelemahan konstitusi dan lain sebagainya, ini banyak dituntut oleh masyarakat sebagian di negeri kita. Ini adalah masalah intern. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah nasab Habaiba Alwi. Ini permasalahan dua ini yang sepertinya membuat Pak Prabowo sangat kesulitan untuk menstabilkan ekonomi di dalam negeri. Apapun itu, kita dulu dalam pelajaran sekolah, materi pelajaran itu dijelaskan bahwa kondisi politik akan mempengaruhi ekonomi. Ipolexos Budhan Kamnas ya, jadi semuanya politik, hukum, keamanan nasional itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi. Maka saat ini kita merasakan bahwa di sekitar kita, di lingkungan kita, di negeri kita itu sedang kondisinya sangat memprihatinkan. Beda dengan para pejabat. Para pejabat hanya memikirkan masalah-masalah negara ini, penyelesaiannya ya sampai saat ini belum kita rasakan. Tetapi bagaimana masyarakat kalangan bawah itu merasakan hiruk pikuk permasalahan ekonomi yang sangat harus diselesaikan, dan sampai saat ini banyak permasalahan-permasalahan. Kemudian apakah kebijakan Pak Prabowo katanya yang menghilangkan hutang kepada masyarakat yang mempunyai hutang terhadap bank yang katanya akan diselesaikan, kemudian akan dihilangkan agar ekonomi ini berjalan, juga sepertinya kita belum melihat testimoni dari orang-orang yang telah diselesaikan masalahnya tentang hutang perbankannya. Ini adalah sebenarnya ide-ide brilian dari Pak Prabowo, tapi saat ini belum bisa dirasakan realisasinya ya. Oleh karena itu kita coba berpikir bahwasanya
Pak Prabowo, tentunya kita respect ya terhadap Pak Prabowo dengan retorika-retorikanya. Akan tetapi kita juga harus realistis melihat realita yang ada. Sebenarnya Pak Prabowo juga kalau menyelesaikan masalah dua ini, yaitu tentang tuntutan Pak Jokowi dengan ijazah palsunya, dengan kasus korupsi yang dilaporkan Ubedillah Badrun, kemudian tentang pelemahan konstitusi, yang mengaitkan paman adik iparnya yaitu paman Gibran yang dulu memuluskan undang-undang perubahan di MK dan lain sebagainya, ini justru juga mohon maaf juga bisa menyulitkan Pak Prabowo, karena di satu sisi Pak Prabowo merasa hutang budi kepada Pak Jokowi, tapi di satu sisi masyarakat, sebagian masyarakat ingin permasalahan kisruh tuntutan terhadap Pak Jokowi itu segera diselesaikan. Sepertinya tidak mustahil, tapi melihat realita kita sangat berat Pak Prabowo untuk menyelesaikan itu. Kemudian masalah habaib nasab alwi ini juga akan selalu ada di masyarakat dan sepertinya ini akan gaduh terus. Maka ini butuh kecerdasan seorang pemimpin, butuh keterampilan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Tentunya kalau kita selesaikan masalah yang satu, nanti ada tuntutan dari yang lain. Maka ini perlu dimusyawarahkan, duduk bersama. Kita bagaimana mencari ikan, airnya tetap jernih, ikannya kita dapat. Dan saya kira semua masalah bisa diselesaikan jika dengan kita intensitas komunikasinya diperbaiki. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu juga harus diperbaiki. Kemarin saya sempat podcast dengan orang yang getol selalu melawan nasab habaib alwi itu, juga punya keinginan menyelesaikan masalah ini seperti mendapatkan ikan airnya tetap jernih. Beliau Kiai Syarifuddin dari Kajen Talang itu juga menyampaikan, yuk duduk bersama Muhammadiyah, NU sebagai organisasi besar di negeri ini, kemudian Habib Lutfi, Habib Rizik, mungkin Kiai Haji Imaduddin, terus dari pemerintah nanti ada siapa, itu harus dipikirkan dan harus direalisasikan. Bagaimana Pak Prabowo juga ternyata bisa menterinya itu datang, wakil menteri ya, mohon maaf, wakil menterinya bisa mendatangi Habib Rizik Syihab, yaitu siapa? Immanuel Ebenezer, kemudian Raffi Ahmad. Artinya saya yakin bahwa kemauan Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah di negeri ini ada. Cuman dilematis, dilema pilihan-pilihan yang bisa menyulitkan Pak Prabowo itu sendiri juga menjadi keraguan mungkin bagi Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas adalah permasalahan kita realitanya adalah di depan masalah kita itu sangat problematik, polemik banget. Bagaimana kita permasalahan globalnya itu dengan kebijakan Amerika juga kita sangat ketar-ketir, tapi saya kira semua itu akan bisa dilalui jika kita bisa menyelesaikan masalah internal di negeri ini, diawali itu, dan kita bagaimana rakyat bersatu, bantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya kita yakini bahwa keamanan, politik, hukum, dan sebagainya itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi. Maka kita harus sadar, kita harus bersatu dulu. Kita turunkan ego kita masing-masing agar masalah ini selesai. Saya kira seperti itu ya. Kita tetap doakan Allahumma ij'al baladan amina. Semoga negeri kita tetap aman, sejahtera ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita juga harus merealisasikan doa itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Sekali lagi, ini kalau kita melihat fase apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, semakin ke sana itu semakin susut kebaikan, semakin dekat dengan kerusakan. Maka apapun itu yang terjadi, tetap kita harus ada menjadi bagian dari orang yang berbuat baik. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Kita semoga bisa menjadi orang yang selalu melakukan perbaikan di mana di saat itu banyak orang berbuat kerusakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa dong subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you mean?